Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM Musala Syariah Bapak Eko Rupianto dan jajaran pengurus yang saya hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul setelah tentu salat maghrib berjamaah dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan halaqah kita, perjumpaan kita, perkumpulan kita, taklim kita, majlis yang diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terlimpah curahkan kepada kehariban junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya, ikutin sunnah-sunnahnya, mengikuti contoh-contoh yang telah beliau teladankan kepada kita, dan mudah-mudahan di hari kiamat manakala manusia dibangkitkan oleh Allah, kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita enggak bahas Bulughul Maram, mohon maaf. Hari ini khusus malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi pas ya, malam tanggal 27 ya. Jadi punten, hari ini kajian kita akan bahas tafsir Ibnu Katsir ya, yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, yang dimana besok tanggal 27 kita akan peringati. Di musola tanggal berapa? Punten, suaranya habis nih. Masih mending ini ada suara, tadi subuh taklim subuh kayak ngelengking itu, nggak ada suara sama sekali. Jadi kecapean, baru pulang kemarin 21 hari bawa batuk oleh-olehnya. Sampai sekarang hilangnya tadi subuh, sebenarnya semalam tuh masih ada suara. Tapi nggak apa-apa, karena saya juga malu kalau libur terus. Ya hari ini saya paksakan hadir, apalagi bahas tentang suatu yang sangat penting, suatu yang sangat fenomenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan hari ini saya akan ceritakan lewat kisah nyata, lewat hadis-hadis Nabi yang mengalami langsung peristiwa itu. Termaktub dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, hadis-hadisnya menceritakan bagaimana Nabi sejak keberangkatan sampai beliau berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan tentu kita bisa mencerna dengan seksama dan menjadikan ilmu, wawasan sekaligus ilmu sejarah buat kita, dan tentu mudah-mudahan bisa teringat dan bisa diajarkan kepada keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu saya ulangi bahwasanya ini peristiwa yang sangat irasional, peristiwa yang tidak logis, peristiwa yang gak masuk akal. Ya kalau kita cerna dengan hanya akal saja, tentu kita nggak bisa saja nggak yakin, nggak percaya itu terjadi. Tapi beruntunglah kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, 3 hal ini. Nah sehingga apalagi beriman kepada malaikat tentunya yang ikut campur dalam peristiwa ini, Allah yang punya kuasa, Rasul yang ngelakoni, kitab yang mengabadikan, malaikat jadi saksi. Jadi kalau kita percaya 4 tadi ini, harusnya kita yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Allah kita percaya, Rasul tentu kita percaya, malaikat kita yakin kepadanya, percaya kepadanya, dan tentu kitabullah harus juga kita yakini. Mari kita baca dulu ayat yang menjelaskan
tentang Isra-nya Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada gedein dikit volumenya bisa. Iya, biar. Aduh. Mantap tehnya. Ya. Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Allah itu maha suci dari segala yang suci. Karena Allah itu maha suci. Allah lah zat yang maha suci daripada yang suci. Allazi yang asra, yang telah memperjalankan. Maha suci Allah. Ayat ini diulang dari kalimat tasbih, mensucikan Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya. Tentu domir itu kepada Rasulullah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi ini kehendak Allah, maunya Allah, dan perjalanan itu adalah kuasa Allah. Rasul tidak melakukan perjalanan, tapi Rasulullah diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Sampai sini harus kita paham, yakin, karena ini kehendak Allah, kuasa Allah, maunya Allah, bukan maunya Rasulullah. Kalau saat Nabi hijrah ke Taif, dakwah ke Taif, ditimpukin Bani Thaqif, itu bukan perintah Allah, maunya Rasul. Nanti kalau umroh saya sampaikan, saya kasih tahu ini Taif, di mana dulu ada 2 gunung itu yang ingin ditimpakan Jibril kepada kaum Bani Thaqif, orang-orang yang ada di Taif. Saat hijrah ke Madinah itu perintah Allah, tapi hijrah ke Taif itu kemauannya Rasulullah. Nah, sama peristiwa ini juga, Isra dan Mi'raj itu maunya Allah. Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa itu? Rasulullah. Jadi sampai sini kita udah yakin harusnya. Kalau Allah punya kehendak, ya mudah bagi Allah. Walaupun tidak logis bagi kita, bagi Allah mudah, ya bisa. Bagi Allah terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Allah kalau punya mau, kalau punya sesuatu keinginan, cukup mengatakan kun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Itu rumusnya, biar kita yakin. Kapan itu terjadi di mana Allah memperjalankan seorang hamba, yaitu Rasulullah? Lailan, di suatu malam, enggak nyampe semalam. Karena berangkatnya min jawful lail, pulangnya sebelum subuh. Dari mana startnya? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram mulai terbangnya. Ada satu tiang di Masjidil Haram itu, kalau Bapak tawaf, ya nanti kalau saya bawa jamaah tuh saat sedang tawaf, di putaran terakhir biasanya saya sampaikan bahwa fadilah kita berdoa sholat di depan sekeliling Ka'bah. Mana itu Hijri Ismail, mana rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, mana mizhab pancuran emas, mana tempat pengimamannya Masjidil Haram, mana satu tiang di mana itu sebagai tanda lompatan pertamanya buruknya Nabi saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti kita baca kisahnya. Jibril datang ke rumah Rasul, tapi Rasul sholat dulu 2 rakaat sebelum terbang, sebelum berangkat. Dan start pertama, kaki lompatan pertama buruk itu, lompatan pertamanya itu ada satu tiang dikasih tanda sama pengurus masjid
Masjidil Haram. Itu ada tandanya satu tiang. Nanti kita bisa bareng-bareng ke sono. Saya kasih tahu ya. Iya dong, masa kalah sama TWI. Satu perumahan umroh bareng gitu loh. Iya. Nah, jadi kita Maulid di sana juga bagus. Maulidan syariah di Nabawi, keren kan ya? Iya. Setahun kelar nabung. Kasih diskon 3 juta sama saya. Promosi namanya. Lanjut ya. Maksudnya startnya dari Masjidil Haram. Nah, ada satu tiang, nanti saya kasih unjuk nanti kita mau ke sana. Itu tempat lompat pertamanya buruknya Rasulullah. Ilal Masjidil Aqsa, ini Isra ya. Isra itu perjalanan di malam hari. Startnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu. Di mana kedua masjid ini di sekelilingnya Allah berkahi. Allah telah berkahi. Saya membuktikan itu, Pak. Ya. Di sekeliling Masjid Haram atau kota Mekah Al-Mukarramah itu, bahkan sampai Madinah pun terasa bahwa bumi itu bumi yang diberkahi. Kenapa? Logika saya berpikir tanah sebegitu tandus, kering, begitu panas, tapi kok rakyatnya makmur. Orang Arab asli itu jarang sekali kerja. Kerjanya cuma ngongkang kaki doang, makan banyak, kipas-kipas duit gitu doang kerjaannya. Yang kerja semua pembantu semua, yang asli Arab ya. Anak brojol lahir ke muka bumi, di sono di Makkah itu langsung dapat gaji. Nggak percaya? Pindah aja sono. Tapi nggak dibayar, orang TKW. Yang dibayar itu yang asli Arab. Yang asli Arab itu anak lahir langsung digaji. Gajinya masuk ke rekening orang tuanya. Sekolah nggak ada yang bayar. Ketika dia kuliah, masuk kuliah, itu anak yang kuliah itu langsung dikasih ATM. Jadi gaji langsung ke dia, bukan ke orang tuanya lagi. Lulus kuliah, ditawarkan mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, semuanya gratis. Itu Arab. Yang ada Masjidil Haramnya. Maka ayat ini benar. Allazi barakna haulahu. Sekelilingnya kami berkahi. Bukti negara yang kering kerontang, yang bagi kita kan tandus banget. Gunung-gunung batu semua. Kok bisa makmur gitu loh Pak? Kenapa? Allah berkahi. Sekarang Masjid Aqsa. Kenapa kok diberkahi? Palestina itu tempat lahirnya para anbiya. Mayoritas para anbiya itu lahirnya di Palestina. Sampai sekarang tetap Allah berkahi. Tapi kok perang mulu, belangsak, kelihatan kasat mata, iya. Kelihatan mata kita mereka belangsak. Tapi mereka yang sekarang 45.000 yang syahid itu, mereka surga. Dan mereka ketika mati dibom sama Israel, nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikapanin, langsung dimakami, langsung masuk surga belas tanpa pertanyaan. Makanya supaya membuktikan satu-satunya negara perang yang rakyatnya nggak pengen ngungsi itu Palestina. Afghanistan ngungsi nggak? Irak ngungsi nggak? Ngungsi. Semua. Kashmir ngungsi. Pakistan ngungsi kalau perang. Myanmar, Patani, Thailand ngungsi. Tapi orang Palestina satu pun sejengkal pun nggak mau ngungsi, nggak mau pergi dari tanah kelahirannya. Kenapa? Allazi barakna haulahu. Mereka tahu itu tanah surga. Kasat mata kita yang enak-enak ini belangsak. Kasat mata kita kelihatan dari kita. Tapi nanti endingnya menang kok. Quran yang ngasih tahu. Ini kan cuma proses. Mereka banyak yang meninggal iya, tapi banyak yang surga iya. Kita kelihatan surga iya. Banyak di neraka. Bisa jadi. Allah yang bilang Allazi barakna haulahu. Tanah Makkah, tanah Palestina itu Allah berkahi. Makanya tenang saja, kita cukup doakan saja saudara kita yang syuhada, yang syahid. Biar kita juga ikut syahid, begitu loh Pak. Ya kan kita dengan cara masing-masing. Kerja bisa meninggal lagi kerja syahid, sakit berjuang tetap ibadah itu syahid juga. Sakit dikasih penyakit, kita berjuang tetap ibadah, mati syahid. Lagi kerja meninggal syahid. Tapi lagi mancing mati nggak tahu dah.
Alladzi baraknahu linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya adalah agar kami tunjukkan tanda kekuasaan kami, kata Allah. Karena Isra Mi'raj itu selain tujuan utamanya adalah menerima wahyu sholat 5 waktu, Nabi itu dihibur karena beliau ditinggal mati sama orang-orang tercinta. Kekasih-kekasih beliau, ya kakeknya, ya pamannya, ya istrinya meninggal, maka Allah hibur. Allah menghibur Rasulullah yang sedang kedukaan, maka disebut dengan tahun kesedihan, tahun kedukaan, maka dihibur. Nggak tanggung-tanggung, bukannya ke Ancol, bukan ke Dupan, langit hiburannya, jalan-jalannya luar biasa. Inilah ayat yang mesti kita yakini. Nah, baik, sekarang langsung saya ceritakan, bacakan sejarahnya, bagaimana dari start awal sampai endingnya Rasul bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini bukan dongeng, bukan kisah mengada-ada, tapi ini fakta, hadis yang termaktub, hadis sahih semua, tidak ada hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhaddis, adalah sahabat Abu Dzar, yuhaddis bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, furija saqfin baiti, terbuka atap rumahku, atap rumah Nabi, wa ana bi Makkatan, dan saat itu aku sedang berada di Mekah, berada di rumah Nabi. Baik, kok tahu rumah Nabi di mana? Udah pernah umroh kan? Sekarang jadi di belakang Mekah, di belakang Masjidil Haram, itu ada namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Itu rumah lahirnya Nabi. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu Jibril turun di rumahnya. Saqfin baiti, furja saqfin baiti, atap rumahku terbuka, kata Rasulullah. Wa ana bi Makkatan, aku berada di Mekah, artinya saat di rumah. Nah, rumah Nabi itu persis di belakang Masjidil Haram. Kalau nanti kita keluar saat sa'i, Safa Marwah, keluarkan pintu Marwah. Nah, keluar pintu Marwah itu persis rumahnya Abu Jahal. Nah, rumahnya Nabi itu di belakangnya, lurus dengan rumah Abu Jahal. Makanya kalau umroh enak banget jelasin itu, tahu sejarah itu. Nah, itu rumahnya Rasulullah, rumah lahirnya Nabi. Rumah Nabi nggak bagus, nggak kayak rumah Pak Eko. Ini rumah bid'ah. Rumah Nabi itu jelek, ya. Memang Nabi meninggal pun nggak meninggalkan warisan, kecuali 2 perkara, Quran dan hadis. Kemudian fanazala Jibril, saat rumahku terbuka, aku di rumah, aku di Makkah, maka turunlah Jibril. Fafaraja sadri, Jibril langsung membelah dadaku. Dibelah beneran, bukannya ngimpi, dioperasi sama Jibril. Summa kemudian khasalahu bima'in zamzamin, kemudian dadaku setelah dibelah disiram atau dibersihkan dengan air Zam-Zam. Zam-Zam itu dekat ya, di Masjidil Haram juga sumurnya. Gratis kalau sono sepuasnya. Enak banget, Zam-Zam mulu minumnya. Sampai jamaah saya mandi-mandi pakai Zam-Zam. Kelar tawaf dibasahin rambutnya, saking senangnya. Kalau di Masjidil Haram, yang di luar, yang digentong ataupun di mana-mana pun itu Zam-Zam semua. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Zam-Zam asli itu hanya di dalam masjid, digentong-gentong. Yang di luar itu air suling, air laut yang disuling. Biar tahu nih kalau umroh besok nih. Karena jangan kayak orang India. Orang India tuh nggak ngaji kalau umroh. Disangkanya Zam-Zam semua. Bawa dirigen, bawa ember, bawa apa itu Zam-Zam. Padahal bukan Zam-Zam itu yang di Madinah. Hanya di dalam masjid yang digentong-gentong itu Zam-Zam. Baik, kau tahu ya? Gitu Zam-Zam, dispensernya. Nah, dadaku lalu dibasuh dengan air Zam-Zam. Summa kemudian jaa bi tostim min zahabin, didatangkan kepadaku sebuah mangkuk yang terbuat dari emas. Luar biasa. Mangkuk terbuat dari emas, mumtala hikmatan wa imanan. Mangkuk yang terbuat dari emas itu isinya adalah
hikmah dan iman. Nah, ini perlu dijabarkan, bingung kalau nggak dijabar ini. Mahwal hikmah, apa itu hikmah? Hikmah itu kelebihan. Para aulia, para wali, para rasul, para anbiya itu punya hikmah masing-masing, punya kelebihan. Dan Rasulullah saat dibelah dadanya, dibersihkan, lalu didatangkan sebuah mangkuk yang terbuat dari emas, kemudian isinya iman dan hikmah. Fa'afraghahu fi sadri. Hikmah dan iman tersebut ditaburkan ke dadaku. Apa sih maksudnya? Rasulullah kan akan melakukan perjalanan yang begitu panjang. Dari Mekkah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kurang lebih 1.500 km. Nggak percaya, ukur dewek sana. Kemudian dari bumi Masjid Aqsa sampai langit pertama itu jaraknya kurang lebih 500 tahun perjalanan dengan hitungan kecepatan cahaya. Karena yang diberangkatkan itu Jibril yang ikut, maka hitungannya ada cahaya. Kecepatan buruk pun kecepatan cahaya dihitung. Nanti kita baca hadisnya. Sekali melompat sejauh mata memandang. Nah, jadi dari bumi ke langit pertama jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Itu satu jalan. Belum baliknya. Itu satu atap. Dari langit pertama ke langit kedua juga jaraknya 500 tahun perjalanan. Seterusnya dari langit ke langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Hitungannya kecepatan cahaya. Kalau Rasulullah macam kita enggak dipersiapkan apa-apa, satu meleduk Pak, meleduk, hancur kita Pak. Udah menembus angkasa, boro-boro ke langit. Sampai bulan aja meduk kalau nggak pakai alat, ya kan? Ini kan telanjang, buruk dong sama Jibril. Nggak logis. Maka Rasul diberikan hikmah, kelebihan, karena beliau akan melakukan berjalan begitu panjang. Linuriyahu min ayatina, Allah akan menunjukkan sesuatu yang harus dilihat, diperhatikan, disimak dan diceritakan kepada umatnya. Sementara perjalanan panjang, banyak kisah, banyak lihat yang dilihat sama Rasulullah, di mana nanti sepulang dari Mi'raj, Rasul harus menceritakan. Logika kita nggak masuk akal. Apa yang mau dilihat ya, wong kecepatan kayak begitu, cus begitu. Jangankan segitu cepatnya buruk. Bapak naik WUS itu KRL Jakarta Bandung itu, dia begitu cepat. Lah kalau mata kita kayak begini mah, ngomong ngelihat apa, yang keceng begitu. Ini buruk. Maka kalau Rasul itu manusia polos seperti kita, mustahil bisa selamat. Yang satu, mustahil bisa menyaksikan, mustahil bisa mengingat, menguraikan, menjabarkan apa yang beliau saksikan dan beliau rasakan saat turun ke muka bumi. Maka hikmah itu penting bagi Rasulullah. Dan imanan juga Rasulullah ditambahkan keimanannya karena beliau harus meyakini, mempercayai apa yang beliau lihat selama perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu maksudnya. Jadi di operasi itu nyata, fakta. Ini hadisnya. Jadi bukannya kiasan, asli. Setelah selesai dioperasi, ditaburkan hikmah dan iman. Summa atbaqahu, kemudian ditutup kembali dadaku sama Jibril. Summa akhaza biyadi, kemudian tanganku dipegang oleh Jibril. Fa'araja bi ilas sama, lalu aku diangkut ke langit. Artinya dibawa ke langit. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, dari Anas bin Malik menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataitu bil buraqi, didatangkan kepadaku hewan buruk, seekor buruk. Wa huwa dabbatun abyadun, buruk itu hewan yang berwarna putih.
fauqal himari, lebih besar daripada himar. Apa himar? Keledai. Dunal baghal, dan lebih kecil dari baghal. Ya kurang lebih macam kuda lah, kayak kuda begitu. Buruk itu kurang lebih ya seperti sebesar kuda. Yadau hafiru inda muntaha tarfihi. Buruk itu ketika terbang sampai langit ketujuh itu, kecepatannya buruk itu kata Nabi ini ngomong, itu sejauh mata memandang. Gampang itu meraktekinnya. Saya pas baca hadis praktekin siang-siang hari, lihat langit, lihat enggak? Lihat enggak langit? Itu langit apa bukan? Saya nggak yakin itu langit. Yang biru itu bukan langit tapi kejauhan. Kejauhan. Jadi macam laut lah. Yang tidak kan biru kan ya? Itu dasar laut bukan? Bukan. Ya saking begitu dalam laut semakin biru kan makin dalam. Sama dengan birunya langit. Memang begitulah. Ya kira-kira buruk itu kata Rasul, ketika dia melompat satu kali lompatan sejauh mata memandang, pandangannya langit di siang hari. Jadi kalau ada benda di sana macam bulan deh umpama. Masih kelihatan kan? Bintang kelihatan nggak? Berarti andai kata pandangan kita melihat bintang, berarti buruk itu sekali lompat sampai bintang. Bintang itu belum di langit Pak. Bintang itu masih di bawah langit, masih jauh. Jadi bintang itu nggak nempel di langit. Jangan disangka bintang itu nemplok di langit, bukan. Nah, oke lah kita ambil rujukan bintang. Berarti kalau bulan lebih rendah toh. Lebih rendah daripada bintang. Berarti buruk itu sekali lompat langsung nyampe bintang sono. Kalau bahasa Nabi sejauh mata memandang. Subhanallah, begitulah cepatnya buruk. Makanya wajar kalau kembali ke muka bumi sebelum subuh. Berangkatnya tengah malam. Sebegitu cepatnya buruk ketika dia melompat. Ya, lanjut. Ini kayak keseksa banget ngomong begini, berat. Aduh. Sampai apa tadi? Buruk. Faraqibtuhu, maka aku kendarai itu buruk bersama Jibril, jokinya Jibril, diboncengin. Fasara bi hatta ataitu Baitul Maqdis. Lalu aku kendarai itu buruk dan sampailah aku ke Baitul Maqdis. Berarti sekali lompatan ya. Dari Mekah Baitul Maqdis sekali lompat, cus nyampe langsung. Kalau kendaraan kurang lebih 16 jam dari Mekah ke Baitul Maqdis itu. Kalau zaman Nabi paling canggih kendaraan kan onta, berapa bulan tuh. Langsung sampai Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, masjid ketiga yang disucikan oleh Allah. Ada 3 masjid suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ya. Farabatu batu bil halaqatil lati yarbutu fiha al-anbiya. Ketika sampai di Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, aku tambatkan. Apa tambatkan tuh? Aku ikat burukku itu di tempat pengikatan buruknya para anbiya. Jadi buruk itu bukan hanya kendaraannya Nabi, kendaraannya seluruh Nabi pun buruk kendaraannya. Kalau kita kan Toyota, ya kan Avanza, Daihatsu, Ayla, Naila, Kaila, itulah macam. Itulah anak Pioneer semua itu. Elos. Itu kendaraan kita. Buruk itu kendaraannya para anbiya. Diikatlah sama Rasul tuh. Nah, nanti di Aqsa, kalau Bapak di umrah tuh juga ada plus Aqsa. Sekarang udah dibuka, sekarang udah bisa masuk Aqsa. Tapi travel saya belum, nanti bulan April kalau nggak salah ada Aqsa itu. Nah, di Aqsa itu juga ada satu macam tambatan atau tiang lagi itu, patok. Patok itu masih diabadikan, disitulah tempat para anbiya ngikat ontanya. Di situ, onta, buruknya. Summa dakhaltu, kemudian aku masuk Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, fa shallaitu fihi, maka aku salat 2 rakaat.
Salat 2 rakaat. Setelah salat, di hadis lain mengatakan Nabi juga kemudian ada yang qomat dan salat juga bersama para anbiya. Imamnya Nabi Muhammad, Sayyidil Anbiya, pemimpinnya para nabi. Walaupun junior, paling muda, tapi beliau diangkat menjadi imamnya para anbiya. Juga Sayyidil Mursalin. Maka fasolaitu fi raka'ataini, aku salat 2 rakaat. Setelah kelar salat, summa kharajtu, aku keluar dari masjid. Fa'atani Jibril, maka didatangkan oleh Jibril, apa itu? Bina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Didatangkan oleh Jibril 2 gelas air, yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Khamar dan susu. Kalau ini apa? Teh manis dan air putih. Jadi nyeritanya kurang enak ya nyeritanya. Kalau ada susu enak nih, tapi khamar jangan. Bagi susu jahe enak banget itu. Ya. Jadi Rasulullah diuji, didatangkan sama Jibril 2 air minum. Yang gelas pertama isinya khamar, gelas kedua isinya susu. Susu asli. Bapak suka susu? Saya suka, apalagi susu gantung, senang saya. Susu saset maksudnya Pak Eko, susu saset yang digantung. Ya Bu ya, saset kan digantung ya, itu. Kalau susu saset itu pas takarannya, nggak kebanyakan. Jangan ngeres kemana-mana mikirnya, Pak Sugeng. Ya. Jadi susu. Diujilah Rasulullah oleh Jibril. Fakhtartu al-labani, maka aku milih susu, kata Rasul. Ketika Nabi memilih susu, faqala Jibril berkata, asabtal fitrah. Muhammad, engkau telah mengambil fitrahmu, menentukan fitrahmu sebagai manusia. Apa sih maksudnya? Kok diuji-ujinya kok enteng gitu ya? Kelihatannya enteng. Begini. Realnya manusia itu, Pak, ketika dia menggunakan akal sehatnya berfungsi, pada dasarnya manusia itu tahu mana yang baik, mana yang kagak baik. Itu maksudnya. Nabi kan akan menghadap Tuhan, menghadap Allah. Masa menghadap Allah milih khamar? Berarti kan nggak waras. Artinya manusia itu jangankan adanya agama, sebelum adanya agama pun manusia itu secara manusiawinya, nalurinya tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Itu maksudnya. Andai kata saat itu, Nabi milih khamar, kagak jadi itu Mi'raj, batal. Berarti Rasul bukan manusia yang seutuhnya, yang tahu mana baik, mana nggak baik. Itu maksudnya. Artinya apa? Tukang mabuk, tukang judi, tukang zina itu bukan nggak tahu itu dosa, tahu, ya kan? Tahu. Koruptor itu bukan nggak tahu itu dosa, tahu. Tapi mereka menanggalkan kemanusiaannya. Timbul syahwat binatangnya itu loh Pak. Maka itulah tujuan kenapa Jibril menguji, disuruh Allah, tentunya diperintahkan oleh Allah, biar Allah tahu Muhammad ini layak tidak ketemu Tuhannya. Maka alhamdulillah Rasul tentu milih air susu. Asabtal fitrah, engkau telah menetapkan fitrahmu. Summa kemudian araja bi ila sama'id dunia, aku diterbangkan, diangkut hingga sampai langit dunia. Langit dunia itu di langit pertama. Yang tadi berapa jauhnya? 500 tahun perjalanan sekali lewat. Bolak-balik berarti 1000 tahun perjalanan. Itu satu langit. Fastaftaha Jibril. Lalu Jibril mengetok pintu langit pertama. Dibukakan oleh Jibril. Ngetok pintu tentu dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fakila, penghuni langit pertama itu bertanya kepada yang ngetok pintu. Siapa ngetok pintu? Jibril. Man anta? Siapa engkau yang ngetok pintu? Qala, Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Fakila, ditanyakan kembali, wa man ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Bersama karo siapa sampean Jibril?
Kayak orangnya Pak Wiono begitu kan. Qala Muhammad, bersama Muhammad. Kila, ditanya lagi, waqad ursila ilaih, apakah Muhammad telah diutus, telah diperintah oleh Allahnya, oleh Tuhannya? Karena enggak gini Pak, langit itu bukan alamnya manusia. Langit itu alam malakut, tempatnya para malaikat. Satu. Yang kedua, alamnya anbiya, para nabi yang telah wafat di sana tinggalnya. Jadi manusia itu kalau ke sana aneh. Maka kan ditanya sama penghuni langit pertama, sama siapa? Muhammad. Kaget. Muhammad ke penghuni bumi. Maka ditanya, waqad ursila ilaihi, emang Muhammad diutus? Diperintahkan? Karena kalau enggak mungkin. Gitu kan pertanyaannya penghuni langit. Ya. Qala qad ursila ilaihi. Jibril menjawab, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Makanya Jibril itu jadi joki, dia juga jadi saksi. Fafutiha lana, maka dibukakanlah pintu bagi kami di langit pertama itu, kata Rasulullah. Faiza ana bi Adam alaihi salam, dan yang menyambut kami adalah Nabi Adam alaihi salam, ketemu dengan bapak moyangnya di langit pertama. Mau ketemu dengan Nabi Adam? Mau berangkat? Buruk. Farahaba, maka Nabi Adam menyambut dengan gembira, wada'ali bi khair, dan mendoakan kebaikan kepadaku. Didoakan tuh cucunya. Summa araja bina ila sama'is saniyah, lanjut ke langit yang kedua. Fastabtaha Jibril, kembali Jibril ngetok pintu. Fakila, ditanyakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibril, aku Jibril. Kila wa ma ma'aka, karo sapa sampeyan Jibril? Qala karo Muhammad, bersama Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutus? Qala qad ursila ilaihi, Muhammad telah diizinkan oleh Tuhannya. Fa futiha lana fa iza ana bi abnai khalah Yahya wa Isa alaihi wassalam. Di langit kedua yang menyambut adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dicatat Pak. Ibu tulis Bu, tulis. Karena besok ceramah belum tentu ngebahas beginian Bu. Yakin saya. Walaupun yang ceramah guru saya. Karena kalau ceramah kan tergantung situasi. Kan kalau ngaji kan beneran kan. Walaupun sedikit ngebador gitu, ngebodor, tapi kita ngaji beneran gitu. Jadi langit kedua siapa yang nyambut? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Farahaba bi wa da'uli bi khair, maka keduanya menyambut kami dengan gembira dan tentu mendoakan kebaikan kepadaku. Summa araja bina ila sama'is tsalisah, lanjut ke langit yang ketiga. Fastabtaha Jibril, Jibril kembali ngetok pintu. Fakila, ditanyakan, man anta, siapa sampean? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Wa ma ma'aka, bersama siapa Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad ursila ilaihi, ditanya lagi sama pertanyaannya. Memang Muhammad telah diutus oleh Tuhannya, telah diperintahkan oleh Tuhannya. Qala qad ursila ilaihi, Muhammad telah diutus. Fafutiha lana faiza Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit ketiga disambut oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai di sini Nabi komentar. Ketika disambut Nabi Yusuf, Rasulullah terpana dengan kegantengan Nabi Yusuf yang enggak jauh beda dengan Pak Eko lah, beda tipis lah. Wa iza huwa qad u'tiya syatrul husna. Kata Rasulullah mengomentari wajahnya Nabi Yusuf. Allah memberikan separuh keindahan kepada Yusuf. Jadi kalau laki-laki itu ganteng 100%, 50% punya Nabi Yusuf. 50% bagi kita masing-masing, dibagi-bagi sedunia. Kebetulan orang Arab paling dulu Pak, yang turun di sono kan ketemu Jabal Rahmah, ya kan, ganteng orang Arab, hidungnya masih utuh, masih panjang hidungnya. Lari ke India, nah Nabi Adam kan turun India, masih sarukan ya, masih tinggi, masih panjang hidungnya, masih utuh. Lari ke Eropa, ya kan, masih utuh hidungnya. Nah, sampai ke Tambun ya tinggal separuh. Ya. Jadi jangan marah kalau kita jelek ya. Nah, emang sisaan. Nah, jadi artinya Nabi Yusuf tuh gantengnya luar biasa. Separuh kegantengan laki-laki sedunia, separuhnya punya Nabi Yusuf, sisanya bagi rata, gitu Pak. Kebetulan Tamu Selatan paling buncit. Ya, begitulah kira-kira ya.
Tapi ini hadis jangan disalahartikan, karena ada yang bertanya, ada yang usil, Pak Ustadz, kalau gitu Nabi Muhammad kalah ganteng dong dengan Nabi Yusuf. Nah ini salah kaprah ini. Ini konteksnya Rasulullah sedang memuji ketampanan Nabi Yusuf. Itu maksudnya. Mustahil dong Nabi bilang Nabi Yusuf tuh gantengnya luar biasa, separuh keindahan, separuh ketampanan diberikan kepada Yusuf, tapi saya lebih ganteng. Kan gak mungkin. Itu mah Pak Wiono begitu nggak? Iya kan, ngagul namanya ya. Masa Nabi ngagul? Betul Pak, Ibu ya, paham Bu? Itu maksudnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu seberapa gantengnya Nabi Muhammad, baca kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya belum pernah ngaji sini ya, belum ya? Mau nggak dibaca kitab itu? Boleh suatu saat. Itu menjelaskan tentang bentuk fisiknya Nabi, perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, mau tidur sampai bangun tidur, diceritain semua. Nah, hadis banyak sekali menjelaskan betapa tampannya Rasulullah. Nabi itu siapapun yang memandang, kata sahabat, dia tidak akan memalingkan wajahnya. Saking gantengnya. Nabi Muhammad itu bentuk postur tubuhnya tidak tinggi menjulang, tidak kuntet. Nabi itu. Jadi tingginya itu pas. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Kalau jalan kayak orang turun tangga. Jadi tegap begitu. Enggak jelalatan kayak Pak Eko gitu, mah enggak. Jadi kalau jalan fokus beliau tuh. Jadi kayak orang turun tangga gitu kalau jalan. Jadi kita baca hadis itu pun udah kayak ngebayangin. Mukanya itu kalau pakai baju merah, itu nyenter ke wajahnya. Maka mukanya pun ikut merah. Kayak apa gitu ya, kayak kaca lah gitu. Saking indahnya. Maka kata sahabat, demi Allah siapapun yang mandang Nabi Muhammad itu dia akan memalingkan wajahnya. Begitu terpana dengan gantengnya Rasulullah. Jadi konteks hadis ini Nabi sedang memuji gantengnya Nabi Yusuf yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Maka wajar Rasul menguji seperti itu. Bahkan dalam kisahnya Zulaikha saja terpea-pea karo Yusuf, ya kan? Udah tahu kisahnya kan? Sampai ditarik bajunya, dipitnah seakan-akan yang tergila-gila itu Yusuf kepada Zulaikha. Padahal kebalikannya, masih nggak percaya kan? Akhirnya Zulaikha kesel karena digibahin di mana-mana. Masa Zulaikha tergila-gila dengan bocah boleh nemu di sumur gitu ya? Dengan bocah boleh tebusan. Akhirnya dipitnah tuh sekampung tuh. Zulaikha kesel, dipanggillah ibu-ibu yang ngatain Zulaikha ke majelisnya, ke rumahnya, di istananya, dikasih apel satu-satu. RW 29 lebih dulu dikasih apel satu-satu ibu-ibunya sama pisau. Kata Zulaikha, silakan dimakan apelnya, tapi jangan langsung digeragot, dikupas dulu pakai pisaunya. Silakan ibu, dikupas pisaunya, dikupas apelnya. Ketika ibu-ibu pada ngupasin apel, Yusuf disuruh keluar sama Zulaikha. Tengah kayak apa namanya? Kayak model lah begitu, jalan begitu. Itu ibu-ibu yang nanti ngupas apel ternganga-nganga, terpanah kegantengan Nabi Yusuf. Nggak sadar yang dikupas bukannya apel, tapi tangannya mama. Kata Zulaikha, rasain lu pada. Itulah kenapa saya tergila-gila. Begitulah tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dah, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf pun menyambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan kepadaku. Summa araja bina ila sama'ir rabi'ah. Lanjut ke langit yang keempat. Fastabtaha Jibril. Jibril ngetok pintu. Fakila man anta, siapa engkau yang ngetok pintu? Jibril, aku Jibril. Wa ma ma'aka, bersama siapa sampean Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Qad ursila ilai, apakah dia telah diutus? Qala qad ursila ilai, dia telah diutus oleh Tuhannya. Fafutiha lanal bab, dibukalah pintu. Langit yang ke berapa tadi? Keempat. Faiza ana bi Idris alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair, disambut sama Nabi Idris dengan gembira dan itu didoakan. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Summa araja bina ila sama'il khamisah. Kemudian lanjut ke langit yang kelima. Fastabtaha Jibril, Jibril ketok pintu. Fakila man anta, siapa engkau? Qala Jibril, aku Jibril. Wa ma ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Muhammad, bersama Muhammad. Qad bu'isa ilaihi. Nah, bila kalimatnya.
Kalau tadi kan arsala, utusan. Kalau bu'isa itu ya kenabian. Jadi nabi yang telah diangkat, diresmikan. Isra wal Mi'raj itu beda pendapat tentang momentum tanggalnya. Ada yang bilang setahun sebelum hijrah atau 16 bulan sebelum hijrah. Ada yang bilang 19 bulan. Ada yang bilang 2 tahun sebelum hijrah. Ada yang bilang 3 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat yang masyhur. 3 tahun tanggal 27 Rajab. Ada yang bilang 5 tahun sebelum hijrah. Macam-macam, ada 8 pendapat yang saya rangkum itu. Tapi berapapun tanggalnya, kesimpulannya adalah Nabi Isra Mi'raj itu dilakukan, diberangkatkan setelah beliau jadi nabi. Umur 40 tahun. Artinya udah diangkat jadi nabi. Nah, kan? Bahkan tahun, ada yang bilang tahun ke-10, berarti umur 50 tahun. Kan Nabi kan dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Jadi kalau 3 tahun sebelum hijrah, berarti usia Nabi berapa? 50 tahun. Begitu ngitungnya. Jadi, tapi beda pendapat ulama itu nggak masalah. Yang kedua, jam'inya, kesimpulannya, dikompromikannya, Nabi itu peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah. Bisa setahun sebelum, 2 tahun sebelum, 3 tahun sebelum, atau 5 tahun sebelum. Nah, jadi bu'isa itu artinya diangkat menjadi nabi. Apakah dia telah resmi menjadi nabi? Qad bu'isa ilaihi. Nabi Muhammad telah resmi diangkat, diutus sebagai nabi. Faputihal bab, maka dibukakanlah langit pintu yang kelima. Faiza Nabi Harun alaihi salam, disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair, beliau nyambut dengan gembira, mendoakan kebaikan kepadaku. Summa araja ila sama'is sadisah, lanjut ke langit ke-6. Fastaftaha Jibril. Singkatlah. Siapa engkau Jibril? Sama siapa Muhammad? Apakah dia telah diutus? Wa qad busa ilai, apakah dia telah diangkat jadi nabi? Qad bu'isa ilai, dia sungguh telah diangkat menjadi nabi. Faputihalana faiza Nabi Musa alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair, maka aku disambut dengan gembira dan didoakan kebaikan untukku oleh Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Summa araja bina ila sama'is sabi'ah, lanjut ke langit yang ke-7, ngetok pintu lagi. Man anta, siapa engkau? Aku Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Wa qad bu'isa ilai, apakah dia telah diutus sebagai nabi? Wa qala qad bu'isa ilai, Nabi Muhammad telah diutus sebagai nabi. Fa futiha lana fa iza Nabi Ibrahim alaihi salam, dibukakan pintu langit yang ke-7 yang terakhir, yang nyambut adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, coba kita tes ingatan. Ini kan baru kelar saya bacain ya. Tadi kan Rasulullah dari langit pertama sampai langit ke-7 disambut oleh 8 orang nabi. Betul? 8 nabi, bukan 7, 8. Karena ada salah satu langit yang nyambut 2 orang nabi. Pertanyaannya, coba diingat lagi. Langit pertama siapa yang nyambut? Nabi Adam. Langit kedua Yahya Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat Nabi Idris, bukan Nabi Hidir, Nabi Idris. Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Itu ilmu yang luar biasa, yang jarang kita. Pernah nggak dengar ceramah jelasin begitu? Isra Mi'raj ustaznya ngasih tahu begini, pernah nggak? Kagak ada, Pak. Madanya di kajian, makanya harusnya gaji ustadz yang begini lebih gede daripada penceramah. Harusnya ya ekstra, soalnya suaranya habis, didongengin. Tapi nggak apa-apa, udah nasib ya. Nah, itulah 8 nabi yang menyambut Rasul sampai langit yang ke-7. Ibu, kalau masih hafal tolong diingat lagi ya. Insya Allah sih kalau selama masih dalam musola itu masih hafal. Ya kalau keluar musola ya nggak tahu dah ya. Tapi mudah-mudahan sih masih hafal. Kalau lupa buka YouTube aja. Insya Allah sama ya. Pasti sama karena saya lewat kitab bacanya, bukan lewat buku, lewat kitabnya langsung.
Kalau ada yang beda berarti jangan-jangan dia yang beda ya. Nah, sama insya Allah. Caranya gini Bu, biar nggak lupa. Nyampe rumah langsung kasih tahu anak, jangan ke bapaknya, nggak bakal ingat ya. Nah, suami juga sama, nyampe rumah ceritain tuh ke anak. Tahu nggak nak, siapa yang nyebut Nabi saat Isra dan Mi'raj? Ada 8 Nabi loh. Kasih tahu ke anak, cepat ingat anak tuh. Jangan kasih tahu bini, nggak bakal ingat nggak. Tapi kalau suruh ngambil duit, bini pintar nyari duit. Kayak bini saya tuh jago nyari duit, pinter. Ditaruh di baju, ketemu. Taruh celana, dapat. Bawa kolong meja, ada. Nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Itulah hadis yang kedua. Ketiga, ini terakhir. Endingnya. Sampai Sidratul Muntaha. Ini kita bacakan sampai kelar. Hadis ini dari Malik bin Anas bin Malik maksudnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Rasul menceritakan ketika sampai di Sidratul Muntaha, sampai langit ketujuh. Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Ketika Nabi sampai langit ketujuh, kata Jibril, Muhammad, titik mapnya di sini. Saya nggak bisa nerusin ke Sidratul Muntaha. Karena alam malakut, alamnya malaikat itu paling akhir di batasnya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Hati-hati Bapak. Di YouTube, di TikTok, itu satu ustadz yang terkenal, mu'alaf, namanya Saiful Karim, menjelaskan Sidratul Muntaha itu enggak jeboh, enggak jelas. Dia ceritakan bahwa yang namanya Sidratul Muntaha itu, sidroh itu artinya sadar. Itu bahaya sekali. Dari mana sidroh diartikan sadar? Dia bilang sidroh itu bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan ya sadar artinya. Jadi langit itu berarti 7 kesadaran, 7 alam sadar. Astagfirullahaladzim, itu pengikutnya banyak. Ustadz yang begitu pengikutnya banyak, itu bahaya. Ini bicara iman loh Pak. Hati-hati menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Saya baca kitabnya nggak begitu. Sidratul Muntaha itu adalah batas akhir tempatnya kehidupan. Sidroh itu artinya sidrin. Sidrin itu artinya pohon bidara. Pernah ada yang lihat nggak daun bidara, pohon bidara? Yang di dunia macam itu. Yang di langit itu pohon bidaranya, akarnya di langit ke-6 kata Rasulullah, dahannya nembus sampai langit ke-7. Jarak langit ke-6, langit ke-7 berapa? 500 tahun perjalanan. Kemudian dahan, batang, ranting itu terbuat dari kemilau, intan, jamrud dan sebagainya sejenisnya. Begitu indah. Daun bidara yang ada di Sidratul Muntaha itu sebesar daun telinganya gajah. Itu lebarnya. Ini bukan dongeng, kisah nyata. Nabi yang kasih tahu. Apa muntaha? Muntaha itu batas larangan atau batas kehidupan. Tidak ada lagi yang bisa nembus. Malaikat, para anbiya nggak ada bisa masuk. Maka Jibril ketika sampai sidrah, sampai patok batas itu macam ginilah. Kalau kita punya tanah dulu ya, kalau punya tanah ya, kan ada tanaman jadi patok ya. Ada pohon bernuk, dulu kan ada pohon randu itu kan ya. Nah itu kan batas. Itu sidrah itu pohon bidara yang sangat besar, tapi bukan bidara yang di dunia. Itu sebagai batas. Di sini batas kehidupan, sono nggak ada. Maka alam malakut, batas akhir langit itu Sidratul Muntaha. Kesononya nggak ada lagi. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, silahkan kau pergi sendiri tanpa denganku. Kenapa? Itu bukan alamku. Hanya Rasul yang diperbolehkan. Disinilah bahwa kita bisa pahami Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibanding malaikat. Nabi Muhammad jauh lebih terhormat, jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding malaikat. Maka kita bangga dong jadi umat Nabi Muhammad. Sebegitu mulianya Nabi kita di hadapan Allah. Dah,
Kemudian bertemulah Rasulullah bersama Allah, bersama Tuhan. Tapi sebelum saya jabarkan, tolong jangan distorsi, jangan salah paham. Jangan diartikan bahwa Allah itu memiliki tempat. Allah berada di suatu tempat. Kalau kita bisa memahami seperti ini, udah kafir. Karena Allah itu khalik, bukan makhluk. Allah itu tidak butuh tempat. Syariatnya saja memang perjalanan, bahwa Rasul itu dinaikkan ke Sidratul Muntaha karena akan menerima perintah yang bukan main-main. Urusan sholat, semua wahyu itu mayoritas Allah kirimkan perantara Jibril. Betul? Wahyu itu turun lewat Jibril. Apakah haji, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi untuk perintah sholat memang lewat Jibril, tapi diangkut. Dan Allah langsung ngomong sama Rasulullah tentang perintah. Disambutlah sama Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyib. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kapan dibaca? Saat sholat tahiyat, betul? Duduknya duduk apa? Duduk tasyahud iftirosh atau tawarruk. Iftirosh itu duduk rakaat apa? Rakaat kedua atau duduk di antara dua sujud. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Itu sifat sholat. Kalau sholat duduknya sila, itu namanya selamatan. Nah, duduk sila. Kalau duduk nongkrong, itu duduknya tukang mancing. Nongkrong. Yang kita baca pertama kali adalah at-tahiyat, kemudian assalamu alaika. Itu siapa yang ngomong? Allah. Ketika Nabi sampai menembus Sidratul Muntaha, Allah nyambut mengucapkan salam. Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Siapa? Ayyuhan Nabi. Yang datang siapa namanya? Nabi Muhammad. Tapi disebut gak namanya? Tidak. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam sejahtera wahai untukmu Nabi. Padahal namanya Muhammad, tapi Allah nggak nyebut nama. Kenapa? Itulah Allah saking sayangnya kepada kekasihnya, nggak sampai tega nyebut nama. Harusnya suami istri juga begitu. Suami manggil istri, jangan nyebut namanya Maimunah. Sembunyikan namanya, panggillah ayang beb, my honey, my darling. Bu ya, begitu enggak bu suami manggil? Enggak, emang dasar. Jadi jangan sebut nama. Bapak ibu juga sama, manggil laki jangan panggil namanya sugang-sugang begitu dong bu. Jangan. Kalau lagi ngasih duit. Kalau nggak ngasih duit, itu sampai di perintah sholawat saja ayatnya yang kita sering baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabinya siapa? Muhammad. Disebut nggak namanya? Enggak. Allah begitu sayang kepada kekasihnya, nggak sampai tega nyebut nama. Orang tua kita terdahulu udah begitu manggil anak-anaknya. Anak yang paling tua dipanggil Mas, dipanggil AA, panggil Abang. Betul nggak? Sehingga kita manggil AA. Istri juga kita panggil Ibu, betul? Panggil Mama. Kalau makannya tempe, panggilnya. Makan tahu, panggil Ibu. Makannya Kentucky, panggilnya Mami. Kan begitu. Panggil Umi, kalau saya Umi nggak apa-apa, Umi panggil. Yang belah sono marah, jangan manggil istri dengan sebutan ibu. Itu kan ibu kandung kita, masa panggil Umi panggil ibu? Ini ngopinya kurang kental begitu. Ada orang mengharamkan nggak boleh manggil istri dengan ibu. Ibu kan ibu kandung, berarti kalau ibu berarti nggak boleh diapa-apain. Ibu. Ini nih mainnya kurang jauh gitu tuh. Kita manggil Umi ke istri kita, kita manggil Mama ke istri kita, manggil ibu ke bini kita, bukan berarti kita mengibukan dia, tapi mengajarkan kepada anak agar anak manggil
Kalau kita manggil anak, manggil bini, kita sebut namanya. Umpama Maimunah, Munah, kopi dong. Anak ibu manggil Munah juga. Mana lah Pak? Paham ya? Karena sebagian saudara kita tuh nggak manggil Umi. Karena nggak boleh manggil ibu katanya. Masa sama bini manggil ibu? Aduh, makanya kalau ngopi ya pastilah gula sama kopinya. Ya aduk. Nah. Berarti assalamualaikum ucapan siapa? Allah. Dijawab sama Rasul. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Itu di sono, Pak. Jadi sering saya sampaikan di sini kan, saat kita tasyahud itu sebenarnya kita sedang melakukan 3 hal. Saat kita tahiyat, kita sedang melakukan 3 hal. 1, menyaksikan. Ibarat kaset diputar ulang. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah yang ngomong. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nabi yang ngomong. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang bersaksi, ya tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita yang berselawat. Maknanya apa? Tahiyat. Pertama, kita sedang menyaksikan, nyetel ngedengerin ulang peristiwa itu. Saat mi'rajnya Rasulullah. Yang kedua, setelah kita menyaksikan percakapan antara Allah dengan kekasihnya, kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Nunjukkan kita bersaksi bahwa satu itu tiada Tuhan selain Allah. Setelah kita takjub dengan peristiwa Mi'raj saat itu, kita bersaksi bahwa saya menyatakan bahwa aku Islam, aku mengikut Rasulullah, aku umatnya Nabi. Itu maknanya. Jadi mana syahadat itu kita memproklamirkan bahwa sejak ini aku mengakui bahwa Allah tidak Tuhan kecuali Dia, kemudian Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi sekarang bahwa aku menjadi pengikut Nabi. Itu maksudnya bersaksi, syahadat, mengakui Allah itu Esa, Nabi Muhammad utusan. Setelah kita bersaksi, lalu yang ketiga kita membuktikan kesaksian dengan apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka rukun tasyahud 3 itu. Kalau 1 nggak dibaca nggak sah syahadatnya. Pertama at-tahiyatul sampai assalamu alayna, kemudian syahadat, kemudian sholawat. Setelah sholawat selebihnya sunnah, nggak dibaca sah sholatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau tahiyat awal sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tahiyat awal, kalau tahiyat akhir sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal sampai sono tahiyat akhir. Selebihnya kama sholaita itu sunnah. Sholawat Ibrahimiyah namanya itu. Itu sah sholatnya. Kalau ditambah doa lebih bagus. Tapi kalau imamnya baca doa setelah tasyahud, jangan didehemin dong. Dulu doa. Saya lagi baca doa. Kelamaan, disangkanya tidur imamnya lagi doa itu. Nah, baik. Lalu kata Rasul, faradallahu ala ummati khamsina salatan. Olehnya Mi'raj itu, esensi Mi'raj itu, tujuan akhir, tujuan inti Mi'raj itu kata Rasul, yaitu diperintahkan sholat sebanyak 50 waktu. 50. Apa komentar Nabi? Enggak komentar. Faraja'tu bizanika. Aku terima. Aku kembali setelah diperintahkan 50 waktu. Ya wes, terima 50. Untungnya hatta sehingga marartu ala Musa. Tapi setelah aku ingin kembali ke bumi, ketemu Nabi Musa yang di langit berapa tadi? 6. Langit ke-6. Kan Sidratul Muntaha. Langit ke-7. Langit ke-7 udah siapa? Nabi Ibrahim gak negor. Walaupun Nabi Ibrahim tahu ya orang beliau paling atas, dapat bocoran. Ya kan? Dari orang dalam. Tapi Nabi Ibrahim gak ngalangin, meneng aja. Tapi pas turun langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Komentarlah Nabi Musa. Ya Muhammad, ma faradallahu ala ummatika.
apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Qultu, aku menjawab, kata Nabi, farada khamsina sholatan, diwajibkan bagi umatku salat 50 rakaat. Nabi Musa gedek, bujuk, buset dah, bujuk buneng Muhammad, irji ila rabbika, balik maning nang kono wahai Muhammad. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu yang kuntet itu enggak bakal kuat salat 50 rakaat. Enggak bakal mampu Muhammad, umatmu salat 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu sehari semalam, Pak. Kan jamnya aja 24. Salatnya 50, berarti berapa kali? Setengah jam sekali salat, Pak. Modal kita, Pak. Ya iya, nggak, gimana nggak modal, nggak kerja, sholat terus. Main HP bentar, sholat. Buka YouTube, sholat. Buka WA, sholat. Buka TikTok, sholat. Setengah jam sekali. Maka untung ada Nabi Musa. Untung. Coba kalau Nabi Musa nggak nahan begitu, Pak, habis kita, Pak. Ini kisah nyata loh. Ummata fa inna ummataka la tutik, umatmu enggak bakal kuat. Umatku Bani Israil itu tinggi-tinggi, salatnya pagi petang doang. Faraja'tu fawdu'a syatraha, maka aku kembali. Jadi Nabi Muhammad nurut sama Nabi Musa, ngikutin sarannya, balik ke Allah, maka dikurangi sebagian. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 20. Oke lah, kita kurangi separuhnya. Farja'tu ila Musa. Kemudian setelah dikurangi separuh, ketemu lagi Nabi Musa. Dicegat lagi Nabi Musa. Qultu, aku menjawab, wa du'a syatruha, udah dikurangin diskon 50%. Nabi Musa udah 50 bagi 2 berapa? Jigo. Jamnya berapa? 24. Sejam sekali sholat, Pak. Angel nggak? Angel Muhammad, angel tenanan Muhammad. Balik neng kono, ba'irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku, balik aja lagi ke Allah, ke Tuhanmu, dikurangin aja sebagian, nggak bakal mampu umatmu. Boro-boro 25 waktu, yang 5 waktu aja, subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isa main tiktokan. Farajatu fawadu'a syatra, aku kembali nurut Nabi Muhammad sama Nabi Musa, maka aku kembali dan dikurangi sebagiannya. Farajatu ilaihi faqala, maka kembali aku berjumpa dengan Nabi Musa. Tapi apa kata Nabi Musa? Ketiga kali Nabi Musa bilang begitu. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku. Balik lagi aja Muhammad, umatmu enggak bakal kuat soal sebegitu banyak. Farajatu faqala, maka aku kembali kepada Allah. Kata Allah, ini terakhir, negosiasi terakhir. Maka kata Allah, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Negosiasi terakhir setelah 50, kemudian 25, 5 tuh akhir langsung 3 kali nego. Wahai Muhammad, 5 waktu itu hiya khamsun wa hiya khamsuna, itu sama dengan 50 waktu. Jadi ini udah terakhir, kata Allah. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada lagi pengurangan setelah itu dariku. Nggak ada, udah mentok. Itu negosiasi terakhir. 5 waktu, tapi pahalanya tidak sama sekali dikurangi, tetap utuh 50 waktu. Nikmat mana yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Salat yang 50 awalnya jadi 5 waktu, tetapi pahalanya sedikit pun gak berkurang. Kesimpulannya adalah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang ngaku Islam itu gak sholat, itu keterlaluan, Pak Bu, kebangetan, betul? Padahal cuma 5 kali. Satu waktu paling banter kelas begini mah 5 menit. 5 menit kali 5
waktu 25 menit cuma kita sholat kepada Allah. Cuma 25 menit dari 24 jam sehari semalam. Ayo kita hitung deh. 24 jam dibagi 3. 8 jam buat bekerja. Cukup? Cukup. 8 jam buat tidur cukup? Cukup. Masih nyisa 8 jam. 6 jam buat mancing cukup? 6 jam. Masih nyisa 2 jam. 1 jam main TikTokan cukup? Masih sisa 1 jam. 25 menit sholat. Nyisanya masih 35 menit. Cukup buat ngerumpi. Kurang apa Allah dan Rasul kepada kita? Kurang sayang apa Allah kepada kita? Kurang cinta apa Nabi kepada kita? Kurang perhatian apa Nabi Musa kepada kita semua? Betul? Maka artinya wahyu tentang sholat 5 waktu ini bukan wahyu kaleng-kaleng. Langsung naik ke langit ke-7 dan langsung Allah yang perintahkan. Dan di hari kiamat sholatlah perkara yang pertama kali Allah tanyakan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara, amalan, ibadah yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lain benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, kemungkinan besar ibadah yang lain pun nggak bakal benar. Maka mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, dengan peringatan ini, semakin bertambah namanya kenikmatan kita dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan wa shifaan min kulli dain wa saqamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.